Ya, selanjutnya kita masuk ke indexing, di mana indexing itu merupakan objek struktur data tersendiri yang tidak bergantung kepada struktur tabel. Jadi setiap indeks terdiri dari nilai kolom dan petunjuk ke baris yang berisi nilai tersebut. Indeks ini adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian atau query data. Saat database dibuat tanpa menggunakan indeks, maka kinerja server database dapat menurun secara drastis. Hal ini dikarenakan resource CPU banyak digunakan untuk pencarian data atau mengakses query SQL dengan metode tabel scan. Nah, indeks ini membuat pencarian akan lebih cepat dan tidak banyak menghabiskan resource CPU. Jadi, untuk membuat indexing, yang pertama kita buat adalah kodenya. Kita masuk ke database kopi janji Jiwa terlebih dahulu, kemudian masuk ke SQL, kita tulis create index, create index, terus kita bikin apa nama indeksnya ini. Kalau di sini kita membuat nama indeksnya indeks uh, indeks transaksi on. Nah, kita mau mengindeks di tabel apa? Kita masukkan di sini yang kita ingin indekskan adalah tabel transaksi. Kemudian dalam tabel transaksi itu terdapat apa saja? Kalau di kami kita ingin mengindeks atribut ID transaksi, kemudian ID karyawan, kemudian ID produk, kemudian ID penjualan. Ini komanya jangan sampai lewat kalau bisa. Nah, di sini koma. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung juga. Nah, setelah seperti ini kita go. Nah, di sini karena kita sudah membuatnya, maka kita bisa langsung melihat di tabel transaksi. Kita lihat di struktur. Nah, di sini sudah terlihat yang tadi kita buat adalah indeks transaksi, di mana yang kita indexing atributnya yaitu ID transaksi, kemudian ID karyawan, ID produk, dan ID penjualan. Seperti itu. Kemudian contoh kedua yang kami buat adalah indeks stok produk. Indeks stok produk sama seperti tadi, membuat create, kemudian tulis ininya, tulis indeks, kemudian nama indeksnya mau dinamakan apa. Kalau saya di sini kita menambahkan menjadi seperti itu. Kemudian on tabel apa yang mau dipakai. Kalau di sini kita memakai tabel stok barang. Kemudian apa saja atribut yang akan diindeks. ID stok barang, minimum stok, kemudian stok awal, stok masuk, stok keluar, stok.
akhir. Nah, kalau dilihat-lihat di sini kami membuat indeks pada tabel stok barang, di mana nama indeksnya adalah ini. Kemudian yang pengen kita indekskan, karena dalam tabel ini memiliki atribut yang sangat banyak seperti ID stok ini, maka untuk mempercepat proses waktu mengakses tabel ini, kita melakukan indexing. Kita go saja, karena kita sudah membuatnya sebelumnya. Kita bisa langsung lihat di tabel stok barang. Di sini kita lihat di struktur, kemudian di sini sudah terlihat. Nah, ini yang tadi kita indexing, yaitu ID stok barang, minimum stok, stok awal, stok masuk, stok keluar, dan stok akhir. Kemudian kita lanjut ke Advanced SQL ya. Nah, di Advanced SQL ini terdapat 4, yaitu pertama adalah store procedure, kemudian ada trigger, kemudian ada function, dan juga ada view. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu store procedure dan trigger. Yang pertama kita masuk ke store procedure, maaf. Nah, untuk membuat apa sih store procedure itu? Store procedure itu berguna ketika kita tidak ingin user mengakses tabel secara langsung, atau dengan kata lain membatasi akses user dan mencatat operasi yang dilakukan. Jadi store procedure adalah salah satu objek rutin yang tersimpan di database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan, seperti misalnya sejumlah row ke tabel lain dengan fitur tertentu. Kita buat di SQL, kita pencet database-nya dulu, kemudian kita buat di SQL. Yang pertama kita ketik delimiter, $, kemudian create procedure, apa yang namanya kita create, di create. Kalau kami di sini membuat store procedure daftar karyawan, buka kurung tutup kurung, kemudian begin, kita mulai, kemudian select, kita select sama dengan from, kita membuat store procedure daftar karyawan ini menggunakan tabel karyawan. Kita menggunakan tabel karyawan, kemudian $, kemudian delimiter, titik koma. Nah, setelah membuat seperti ini, kita go. Sudah di go, kemudian jika berhasil, langsung bisa untuk memanggil. Ini kan kita sudah membuatnya, jadi kita sudah go sebelumnya. Kemudian untuk memanggil prosedur yang tadi, bisa langsung di call dengan cara call SP yang tadi kita buat. Store prosedurnya apa? Kalau kita tadi membuat store prosedur daftar karyawan, tutup koma, di koma, langsung kita go. Maka yang akan terpanggil adalah ID karyawan, nama karyawan, ID transaksi, dan bagian. Ini daftar karyawan yang kita buat di store prosedurnya. Maka yang akan tampil adalah saat dipanggil, yang muncul adalah ID karyawan, nama karyawan, ID transaksi, dan bagian dari karyawan.
Kemudian kita bikin contoh satu lagi. Kita sebenarnya bikin contoh 5, tapi kita contohkan di sini 2. Yang selanjutnya kita bikin seperti tadi. Pertama kita klik delimiter, dolar-dolar, ingat, dolar-dolar. Kemudian create prosedur, apa yang mau dibuat. Kalau kami di sini kemudian yang selanjutnya membuat daftar pembelian, daftar pembelian, buka kurung tutup kurung, kemudian begin kita mulai. Kemudian kita select, kita ambil dari from tabel pembelian. Karena kita membuat daftar pembelian, kita ngambil dari tabel pembelian, kemudian N, maaf, jangan lupa titik koma, kemudian N, dolar-dolar, delimiter, titik koma. Kita go, dan jika sudah di go, kita bisa memanggil store daftar pembelian ini dengan cara seperti tadi, call, kemudian SP, daftar pembelian, titik koma. Kita go, kita panggil. Nah, ini yang akan muncul, daftar pembeliannya akan muncul yang dimana terisi ID pembelian, ID produk, stok awal, stok masuk, stok akhir, kemudian tanggal pembelian, kemudian ID stok produk. Nah, di sini ada muncul semuanya ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke trigger, pembuatan trigger. Kita pencet database-nya lagi. Sebelum kita membuat trigger itu didefinisikan untuk menjalankan perintah sebelum atau setelah eksekusi DML. Apa sih itu DML? DML itu adalah data manipulation language seperti insert, update, dan delete. Trigger dalam database adalah kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu atau tampilan dalam database. Untuk membuatnya hampir sama seperti membuat store prosedur, cuman di sini kita sebelum membuat ini kita pastikan sudah membuat log terlebih dahulu. Untuk apa sih log ini? Nanti log ini berfungsi untuk memasukkan status dari trigger, apakah itu update, apakah itu delete, atau segala macamnya. Kita lihat contoh log di sini. Kita lihat contoh log di transaksi ya, coba. Nah, log di transaksi ini sudah ini update. Mengalami update dan delete ya. Nah, gimana sih cara membuat membuat log ini? Membuat log ini sama seperti membuat tabel lainnya. Kita pencet ini dulu, kemudian kita create tabel, log apa terserah, apapun namanya bisa. Kemudian buat seperti biasa, memasukkan atribut, kemudian memasukkan atribut, kemudian memasukkan tipe datanya, kemudian memasukkan values-nya, batasannya berapa, 20 misalkan. Nah, setelah dibuat, kemudian kita buat triggernya. Kita buat di SQL, delimiter, dolar-dolar, kemudian create trigger,
Yang pertama di sini kita coba ya menggunakan before, terus kemudian ininya update. Kita coba before underscore tabel, kita create di tabel transaksi, kemudian update, kemudian before update, karena kita menggunakan update, kita menggunakan before update, kemudian on. Nah, kita menggunakan ini di tabel transaksi, berarti kita menggunakan tabel transaksi. Kemudian jangan lupa for hash row. Kemudian kita mulai bikin, kemudian insert into log. Nah, ini kemana nanti setelah update, before update ini kemana updatean tersebut dimasukkan. Nah, di sini kita masukkan ke log transaksi ya. Kita masukkan log ke log transaksi ini. Log transaksi, dan kita set ID. Kita gunakan primary key-nya, edit transaksi. Kita gunakan alt. Kita gunakan yang lama ya. Alt titik ID transaksi, koma, ingat koma. Kemudian jumlah, terserah di sini bisa jumlah, bisa nama, bisa lain sebagainya. Kita di sini menggunakan jumlah before, jumlah sebelum, dengan alt, kemudian titik harga produk, koma, tanggal. Ini juga boleh, apa saja terserah kalian. Kita menggunakan kapan, di update-nya itu menggunakan tanggal, dan tanggalnya kita gunakan tanggal sekarang. Misalkan di update hari ini, berarti tanggal 28 ya sekarang ya, berarti seperti itu. Kita update no. Kemudian status sama dengan ini, statusnya kita menggunakan update before. Dan kita end $, delimiter, titik koma. Nah, titik koma. Setelah dibuat seperti ini, kita bisa lihat di sini kita membuat create tabel di tabel transaksi. Nah, kemudian kita menggunakan update itu di tabel transaksi, gunakan ini update. Kemudian insert akan dimasukkan, setelah dimasukkan updatean, maka akan masuk ke log transaksi, di mana log transaksi ini memiliki atribut yaitu ID transaksi, jumlah before, dan tanggal dan status. Nah, kita akan mengetahui tuh kapan ID berapa yang diupdate, kemudian berapa jumlah yang diupdate.
terus tanggal berapa di update-nya, dan kita mau tahu status apa dia, apakah delete, apakah update. Nah, di sini kita menggunakan update. Setelah kita go, di sini kita bisa update, misalkan tadi di tabel transaksi. Oke, tabel transaksi. Kita bisa update di sini, edit inline. Kita hapus dulu. Misalkan tadi update tabel transaksi, dan enter, set harga produk. Kita menggunakan harga produk. Kemudian kita mau set berapa harga produknya. Misalkan di sini kita set yang ini ya, yang atas. Awal harga produknya 18.000, kita ubah menjadi 20.000. Ya, kemudian where dari ID transaksi sama dengan $2.16. Nah, jadi di sini kita update tabel transaksi, kemudian kita set harga produknya menjadi 20.000 pada ID transaksi 216. Berarti ID transaksi yang ini kita update. Saya langsung pencet dulu saja. Nah, jika seperti ini berarti berhasil. Kemudian kemana yang tadi masuk update-annya, kita bisa lihat di log transaksi. Nah, ini jumlah yang baru diupdate tadi jam 11 bulan 11 tanggal 28 telah dilakukannya update. Berarti yang tadinya 18.000 telah melakukan update. Kita lihat kemarin sini. Nah, di sini menjadi 20.000. Berarti ada melakukan update. Tuh, seperti itu. Kemudian saya akan contohkan satu lagi tentang trigger ini mengenai yang delete. Kita di sini akan menggunakan yang delete. Kita contohkan delimiter $, kemudian create trigger after, tadi before, ini setelah delete berarti after. Nah, kita gunakan ini after, terus tabel produk dan delete. Kemudian after, nah ini yang di bawah sini juga mengikuti yang di atas ini after delete, berarti kita gunakan di bawah create ini adalah after delete. On tabel produk, kita akan delete di tabel produk. Kemudian begin, ingat ya, sebelum membuat trigger ini, membuat dulu terlebih dahulu lognya agar tahu akan masuk kemana nanti updatean trigger ini. Akan kita biar lebih rapi, kita gunakan masing-masing log. Karena kita membuat 5, di sini kita membuat 5 log seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian setelah mulai, kemudian insert into log. Kita di sini ingin memasukkan ke log produk ya. Berarti kita masukkan ke log produk. Dan kita set
kita set ID produknya. ID produknya sama dengan sama dengan alt dan titik ID produk, koma, nama produk yang sama dengan alt titik nama produk, koma, kemudian tanggal, kita gunakan tanggal sekarang juga, tanggal no, buka kurung, titik kurung, koma, kemudian statusnya adalah kita gunakan yang sekarang adalah after delete. Kita end, $, delimiter, titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita go. Nah, di sini kita membuat trigger di tabel produk, di mana kita menggunakan tabel produk. Kemudian apabila terjadi updatean atau delete, maka ya dia akan masuk ke log produk. Log produk ini kemudian akan di-set. Di log produk ini terdapat atribut ID produk, kemudian atribut nama produk, kemudian tanggal dan status. Kita go, karena sudah saya go sebelumnya, kita go sebelumnya, maka kita tinggal melakukan eksekusi di tabel produk. Nah, di sini kita eksekusi. Kita eksekusi, ada eksekusinya, yang tadi update, yang sekarang delete. Delete from tabel produk. Kita di tabel produk, dan enter where, pada ID produk. Kita masukkan ID produknya yang mau di delete. Kita contohkan di sini yang kita mau delete adalah 305 ya, galon kita mau delete 305, kemudian titik koma, kita go, galon 305. Nah, delete from tabel produk, kita delete ID produk 305 yaitu galon. Kita go. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat lagi tabel produk. Nah, kita lihat di sini galon sudah kita delete. Kemudian kemana masukkan update yang tadi? Kita masuk ke sini. Nah, ini. Jadi kita mengetahui siapa yang kapan diupdate-nya. Ini di sini terdiri dari ID produk, nama produknya galon, kemudian namanya adalah after delete statusnya ya. Jadi itu dia mengenai indexing, store procedure, dan trigger. Selanjutnya untuk function dan view akan dilanjutkan oleh teman saya, Yehuda.